Dibalut kafan, tubuh sang seniman lintas generasi, Titiek Puspa, kemarin didoakan berbagai kalangan sebelum dimakamkan. Di rumah duka, yaitu di kediamannya di Bilangan Pancoran, Jakarta Selatan, berjejer ucapan bela sungkawa, juga secara langsung hadir keluarga dan kerabat, seniman dan politikus, para tokoh bangsa untuk ikut memberi penghormatan terakhir. Kita kehilangan seorang pahlawan kebudayaan, kalau saya boleh mengatakan begitu, Ibu Titiek Puspa, yang boleh dikata mengabdikan kehidupannya untuk dunia seni, budaya, dan bahkan juga sosial. Ini boleh dikata seorang maestro, seorang musisi, seorang seniman lintas generasi dari masa ke masa, mulai dari era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, sewaktu saya Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Kita mengenal keteduhan dan pesan-pesan moral yang disampaikan oleh almarhumah sewaktu bersama-sama kita dulu, terutama melalui dunia seni dan kebudayaan. Dari rumah duka, jenazah sang seniman legendaris kemudian dibawa ke Masjid An-Nur untuk disolatkan. Di sini, hadirin yang berkumpul untuk mengantar jenazah almarhumah ke tempat peristirahatannya yang terakhir kian membludak. Tak terkecuali hadir pula Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming. Assalamualaikum warahmatullahi. Seberapa besar pengaruh seseorang memang akan terlihat pada saat ia meninggal. Maka lihatlah betapa banyaknya masyarakat luas yang ikut hadir, tidak hanya untuk mendoakan, tapi juga mengantar jenazah mendiang Titiek Puspa menuju TPU Tanah Kusir. Dan inilah haru biru prosesi pemakaman Eyang Titiek Puspa yang dihadiri begitu banyak orang, termasuk masyarakat sekitar. Ketika suara azan dikumandangkan, kesedihan kian terasa karena jenazah Eyang Titiek yang sudah berada di dalam liang lahat akan segera ditutup dengan tanah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tiba saatnya tabur bunga. Tangis keluarga dan orang terdekat pun kian pecah, termasuk Inul Daratista yang menaburkan bunga dengan cucuran air mata karena rasa kehilangan yang begitu menyakitkan. Inul adalah salah satu artis yang pernah tinggal bersama Eyang Titiek Puspa, sehingga tak heran merasakan kedekatan yang begitu mendalam dengan sang seniman legendaris. Semoga dengan fatih yang ketiga almarhumah bisa selamat dan lancar di dalam melewati Shiratal Mustaqim, langsung di depan pintu surga. Sebut boleh.
merasa sangat beruntung dekat sama Eyang. Udah ya. Guru yang gratis, yang ilmunya banyak, tidak bayar, dan dia tulus memberikannya semua untuk saya. Harus jadi orang baik, harus rendah hati. Jangan lupa berbagi untuk orang-orang yang punya dan nolong orang-orang yang membutuhkan. Indonesia berduka dengan melihat banyak sekali rekan-rekan, sahabat, keluarga, teman kerja, semuanya masyarakat yang datang langsung ke pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Eyang. Terlihat jelas bagaimana kepribadian dari seorang Eyang Titi Puspa ya. Betul. Begitu lembut, baik hati, tulus, ikhlas, selalu membantu orang tanpa memandang siapapun dia. Aku ingat jelas sekali kepada tadi kan Bunda Inul ya, melihat bagaimana dulu pada saat Bunda Inul diserang, masyarakat Indonesia semuanya mengenai goyangannya, tapi di situ yang garda terdepannya adalah Eyang Titi dan memberikan rumahnya untuk Mbak Inul bisa berada di situ beberapa waktu. Iya, ada benar dikatakan oleh Mbak Inul Daratista juga gitu ya, ketika tadi Mbak Inul juga bilang soal bagaimana kesan ketika beliau mengenal almarhumah Eyang Titi Puspa gitu. Eyang Titi Puspa adalah guru. Tetapi selain guru yang selalu memberikan ilmu kepada kita semua juga Eyang tuh selalu merasa kalau kita itu yang berada di dekatnya tuh seperti keluarga gitu. Begitu mengayomi, begitu memberikan cinta dan juga kasih. Nggak membeda-bedakan gitu. Betul Ya. sekali. Begitupun yang dirasakan oleh Mbak Isti, beliau adalah seorang terapis yang merawat beberapa bulan Eyang ini, mengatakan juga bahwa pada saat merawat Eyang tuh Mbak Isti tuh tidak merasakan seperti ada gap gitu, bahkan bukan seperti pasiennya, udah seperti anak sendiri dilakukan oleh Eyang. Gitu, apalagi juga tadi tertuliskan di makamnya Eyang Titi Puspa, kita cinta Eyang. Begitu banyak yang cinta sama Eyang Titi Puspa, dan kita juga akan lihat bagaimana Eyang Titi Puspa di mata kerabat.